Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Erina. Apa kabar teman-teman soleha yang hebat hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih semangat berpuasa. Ya, walaupun berpuasa tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar di rumah. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar hari Jumat tanggal 23 April 2021. Kita akan belajar buku tematik 3G atau tema 7, subtema 3, cakupan pelajaran PKN dengan tema keberagaman karakteristik individu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kita berdoa agar Allah memberikan kita pemahaman yang baik dalam belajar hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu memahami keberagaman karakteristik individu seperti sifat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam atau berbeda-beda. Dengan adanya keberagaman karakteristik individu dapat membuat kita belajar saling menghargai dan saling menghormati. Jadi dengan adanya keberagaman karakteristik, kita akan belajar untuk saling menghargai. Perbedaan setiap individu salah satunya bisa kita lihat dari sifatnya, sikapnya, dan kebiasaannya sehari-hari. Jadi kalau kita mau melihat perbedaan individu seseorang adalah dilihat dari sifat dan sikapnya sehari-hari. Ya, berbicara tentang sifat, apa sih sifat itu? Ya, baik teman-teman, sifat disebut juga watak atau karakter. Jadi karakter atau watak itu disebut juga sifat. Sifat terbagi dua, yaitu ada sifat positif dan ada sifat negatif. Apa sih sifat positif itu? Ya, sifat positif adalah sifat baik yang harus kita biasakan, yang harus kita kerjakan setiap hari. Contohnya jujur, dermawan, rendah hati. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang baik, yang yang memberikan manfaat serta Allah berikan pahala ketika kita mengerjakannya. Sedangkan kalau sifat negatif adalah sifat buruk yang harus kita hindari. Jadi sifat buruk ini yang harus kita hindari, jangan sampai kita kerjakan karena bisa merugikan kita dan orang lain. Contohnya seperti suka berbohong, boros, pelit, malas, menakut, kasar, keras kepala, sombong, dan lainnya. Saling memahami sifat dan kebiasaan teman dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan perilaku tersebut, berarti kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia. Kalau kita saling memahami kebiasaan teman-teman yang berbeda-beda sifatnya, berarti kita telah menjalankan Pancasila sila ketiga. Kita dapat menemukan keberagaman sifat, kebiasaan, dan kemampuan di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Keberagaman tidak menghalangi kita untuk bekerja sama, walaupun mereka berbeda kebiasaan atau sifat, itu tidak menghalangi kita untuk saling bekerja sama satu sama lain. Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan, kita harus bisa tetap saling
membantu, menolong, ya, mensupport dan sebagainya. Jadi jangan sampai perbedaan menghalangi kita untuk saling membantu. Dengan adanya perbedaan, kita dapat melengkapi satu sama lain. Adanya kerjasama berarti kita telah menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hafal nggak nih Pancasilanya? Ya, jadi kalau misalnya dengan adanya perbedaan kita dapat melengkapi satu sama lain. Kalau semuanya kebiasaannya sama, nanti itu tidak ada yang saling melengkapi, ya. Jadi kalau misalnya kebiasaan atau sifatnya berbeda kan saling melengkapi. Misalnya si A kekurangannya di sini bisa ditutupi dengan kelebihan dari si B, begitu sebaliknya. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia bukanlah suatu perbedaan yang bertentangan, namun dapat disatukan dengan sikap menjunjung tinggi persatuan. Jadi teman-teman ketahui ya bahwa Indonesia itu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Contohnya ada suku Jawa, suku Betawi, suku Padang dan sebagainya. Walaupun bangsa Indonesia memiliki suku yang berbeda serta adat yang berbeda, tetapi kita harus menjunjung tinggi persatuan agar apa? Agar hidup kita menjadi damai. Nah, sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kerukunan tetap terjaga. Sila ketiga Pancasila berbunyi apa tadi? Persatuan Indonesia. Sebagai warga negara yang berpedoman terhadap Pancasila, kita memiliki kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi pecah belah atau permusuhan atau pertengkaran. Ya, makanya kalau misalnya agar tetap damai bangsa kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, ya, tidak membeda-bedakan suku atau adat apapun. Ya, teman-teman, bagaimana sih cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia agar kita selalu hidup rukun? Yang pertama adalah berteman dengan siapa saja. Jadi kita kalau berteman tidak boleh memilih teman sama aja ya. Walaupun dia berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita harus tetap berteman. Bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Kalau kita mau dihargai orang lain, dihormati, kita juga harus bersikap sopan dan santun kepada orang lain, ya. Yang ketiga, menghormati orang yang berbeda keyakinan. Berbeda keyakinan misalnya berbeda agama. Teman kita agamanya misalnya Kristen atau Hindu. Misalnya dia ketika hari Minggu atau hari Ahad mereka pergi ke gereja untuk beribadah. Terus kita misalnya mengejeknya. Kamu mah ibadahnya seminggu sekali, nggak kayak aku setiap hari. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi mereka punya keyakinan masing-masing. Kita harus saling menghormati, tidak boleh mengejek. Yang keempat, bangga atas keberagaman Indonesia. Kita harus bangga karena Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman adat istiadat. Nah, itu yang membuat kita saling bersatu. Yang kelima, mencintai keberagaman Indonesia. Sebagai warga Indonesia kita wajib harus mencintai suku-suku yang ada di Indonesia atau budaya yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita warga Indonesia tapi kita mencintai budaya orang luar negeri misalnya, ya. Nggak boleh sayangnya seperti itu ya. Jadi kita harus mencintai budaya Indonesia. Ya, bagi bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menjadi
semboyan yang membuat kita menjadi bersatu walaupun berbeda suku, agama, dan budaya. Nah, apa sih arti makna Bhinneka Tunggal Ika? Artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Persatuan dapat diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari dengan cara saling menghargai satu sama lain tanpa memandang suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan warna kulit. Ya, jadi kalau dalam kegiatan sehari-hari contohnya misalnya bermain. Ya, bermain tidak boleh saling tidak boleh memilih-milih teman. Misalnya mau bertemannya sama orang Jawa aja, nggak mau orang Betawi, nggak mau orang Padang misalnya. Atau mau berteman sama yang kulitnya putih aja, maunya yang kulit hitam nggak mau, maunya dimusuhin, nggak boleh ya. Jadi agar tercipta kerukunan, kita harus bergaul atau bermain dalam melakukan kegiatan sehari-hari, tidak saling memandang suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan warna kulit. Semua sama di mata Allah ya. Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang teman-teman perlu ketahui atau pahami adalah ada 3 poin yang harus teman-teman hafal atau pahami dengan baik. Yang pertama adalah dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ingat baik-baik, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika? Artinya iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang ketiga adalah lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Apa lambang negara Indonesia? Burung Garuda. Pinter ya. Baik teman-teman, karena pembahasan kita hari ini selesai, silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang ada di buku tematik 3G atau tema 7, halaman 80 nomor 4 dan halaman 85 nomor 3. Semuanya dikerjakan di buku tulis PJJ, dan jangan lupa ketika sudah selesai langsung dilaporkan berupa foto japri ke Bu Erlina. Oke, semangat teman-teman. Terima kasih yang sudah mau menyimak pembelajaran pembelajaran PKN hari ini. Semoga semuanya bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.